Selamat sore untuk kelas 12 AKL. Kita bertemu lagi ya di jam yang selanjutnya. Jam terakhir itu masih pelajaran Miss Ernest. Miss Ernest sungguh berterima kasih kepada kalian karena kalian tuh masih mau ibaratnya mendengarkan setiap apa yang Miss berikan, materi ataupun video yang Miss berikan. Terima kasih ya. Nah, untuk yang kedua ini kita akan belajar tentang persediaan produk pesanan. Itu ada di halaman 53. Dan ini adalah soalnya. PT Komala Grafika non-PKP yang bergerak di bidang percetakan memproduksi barang berdasarkan pesanan. Pada bulan November 2018, PT Komala Grafika mendapat pesanan sebagai berikut. PT Sinar, kalian bisa baca ya, PT Cahaya dan PT Mentari. Kegiatan untuk memproduksi pesanan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu membeli bahan baku secara kredit ya. Jenis A 100 per unitnya yaitu 59.000 sehingga kalau ditambahkan menjadi 5.900.000. Jenis B itu 200 unit, per unitnya 30.000 dan jika dijumlahkan maka menjadi 6 juta. Barang jenis C 150 unit yaitu 31.000 per unit, jika dijumlahkan 4.650.000. Dan jika ditambah antara 5.900.000, 6 juta dan 4.650.000, maka hasilnya adalah 16.550.000 ya. Nah, untuk yang kedua yaitu bahan penolong ya. Jadi kalian bisa sendiri bahan penolong itu ada di halaman selanjutnya 54 ya. Oke. Membeli bahan penolong secara kredit jenis X 20 unit, per unitnya 25.000 dan jika dijumlahkan 500.000. Jenis Y 30 unit, per unitnya 25.000 jika dijumlahkan 750.000. Jenis Z 40 unit jika dijumlahkan 12.000. Maka totalnya 480.000. Dan jika ditotal antara jenis X, Y, Z 500 ditambah 750 ditambah 450 adalah 1.730.000 ya. Nah, di situ ada 3 menggunakan tenaga kerja langsung masing-masing pesanan 500 jam, 100 jam, 1000 jam dan 750 jam dengan tarif 10.000 per jam. Menggunakan tenaga kerja tidak langsung masing-masing pesanan 100 jam dengan tarif 9.000 per jam. Menggunakan tenaga kerja pemasaran 6 juta serta tenaga kerja administrasi dan umum 4.800.000. BOP yang dibebankan pada tiap-tiap pesanan adalah 75% dari biaya tenaga kerja langsung ya. Yang nomor 7, BOP selain bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung antara lain sebagai berikut: beban penyusutan gedung pabrik, beban penyusutan mesin, biaya pemeliharaan gedung pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya pemeliharaan mesin, dan biaya lain-lain pabrik ya. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta membuat jurnal pembelian dan pemakaian bahan baku dan penolong. B. Jurnal transaksi sehubungan biaya tenaga kerja. C. Jurnal BOP ses dan BOP yang dibebankan. D. Jurnal untuk persediaan produk jadi. E. Jurnal penyerahan produk jadi jika dalam perjanjian dengan PT Sinar pembayaran dilakukan pada saat penyerahan pesanan, sedangkan PT Cahaya dan PT Mentari pada saat penyerahan barang dibayar 50% dan 50% sisanya dibayar 1 minggu kemudian. Serta menyusun laporan laba rugi jika beban lain-lain bagian pemasaran 1.800.000 dan beban lain-lain bagian administrasi umum 1.600.000 ya. Ini adalah, kita lihat ya jawabannya ya. Untuk yang A, kamu diminta untuk jurnal pembelian dan pemakaian bahan baku dan bahan penolong ya. Berarti jurnalnya yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong pada utang dagang ya. Di mana bahan baku dan bahan penolong
itu dibelinya secara kredit ya. Tadi di depan ada ya, dibelinya secara kredit ya. Begitu juga yang bahan penolong dibelinya secara kredit ya. Maka itu jurnalnya menjadi persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong pada utang dagang ya. Untuk yang nomor 2 yaitu pemakaian bahan baku dan bahan penolong, itu ada BDP, strip BB, B, terus BOP sesungguhnya, persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong ya. Ya, ini jumlahnya tadi bahan baku, ini jumlahnya bahan penolong, ini juga jumlahnya bahan baku ya, ini jumlahnya bahan penolong ya. Yang sekarang yang B, jurnal transaksi sehubungan biaya tenaga kerja, itu ada beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah ya. Beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah itu adalah 36 juta ya. Jangan sampai salah, 36 juta. Ya, jumlahnya adalah sebenarnya ini jumlahnya bukan 36 juta ya. Jadi ini tuh jumlahnya didapat dari ini tuh bukan 36 juta ya. Jadi ini tuh didapatnya dari 500 jam dikali 10.000 itu adalah 5 juta. 1000 jam dikali 10.000 ya, itu adalah 10 juta. Udah dapat 15 juta ya. 750.000 ditambah 10.000 itu adalah 7.500.000. 7.500.000 ditambah 15 juta ya. Lalu ada biaya tenaga kerja tidak langsung, itu 100 jam dikali 9.000 per jam ya. Oke ya. Jadi tenaga kerja tidak langsungnya itu adalah 100 dikali 9.000 yang berarti adalah 900.000. Ayo kita sama-sama hitung ya nak ya. 22.500.000 ditambah 900.000 ya, berarti 23.400.000. Ada lagi menggunakan tenaga kerja pemasaran itu 6 juta, berarti ditambah 6 juta ya, udah 29.400.000. Terus tenaga kerja administrasi itu adalah 4.800.000 ya, ditambah 4.800.000. Kita hitung sama-sama ya. Berarti kalau misalnya dijumlahkan itu adalah 34.200.000. Berarti di sini bukan 36 juta ya nak ya, tetapi 32.400.000 ya. Ini coba diganti di buku paketnya. Ini bukan 36 juta tetapi 34.200.000 ya. 34.200.000. 34.200.000 ya nah ya, itu 34.200.000. Ini ada bukunya kesalahan, ini saya nanti akan ini ya. Terus ini ada BTK tidak pembebanan biaya tenaga kerja dan distribusikan BOP pada produk, yaitu BDP biaya dalam proses, barang dalam proses. Yang terjun langsung adalah BTKL ya, biaya tenaga kerja langsung, itu jumlahnya 22.500.000. Benar ya, 500 dikali 10.000 itu 5 juta. 1.000 jam dikali 10.000 itu adalah 10 juta. 750 dikali 10.000 itu adalah 7.500.000. Jadi 15 juta ditambah 7.500.000 itu adalah 22.500.000 ya. BTK tidak langsung itu ini salah, kesalahannya di sini ya nak ya. BTK tidak langsung itu adalah 100 dikali 9.000 itu harusnya 900.000 ya nak ya. Ini 900.000 harusnya ya. Ini harusnya 900.000 ya nak ya. Terus ada biaya pemasaran itu adalah 6 juta. Nah benar ya, biaya pemasarannya 6 juta. Lalu ada biaya administrasi dan umum itu adalah 4.800.000 ya, 4.800.000. Jadi kalau misalnya di total itu harusnya adalah 34.200.000 ya. Nah kalau di total adalah harusnya 34.200.000. Saya tarik garis ya. Nah ini 34.200.000 ya. Terus kita mau membayar gaji, ini harusnya sama, salah ya, harusnya 34.200.000. Nah, seperti inilah, kalau misalnya udah salah di atas maka ke bawahnya pun akan salah ya. Terus yang C, jurnal BOP selisih dan BOP yang dibebankan.
yaitu adalah biaya dalam proses, strip BOP atau biaya overhead pabrik, dan BOP yang dibebankan ya. Ini kok bisa 16.875. Oke. Itu ada pembebanan BOP pada produk, BDP, strip BOP yang dibebankan itu didapatnya dari mana? Karena di atas kan udah ada keterangannya. BOP yang dibebankan ya pada tiap-tiap pemesanan ada 75% dari BTKL ya. Biaya tenaga kerja langsungnya adalah 22.500.000. Nah, 75% dikali 22.500.000 yaitu 16.875.000 ya. Lalu yang kedua adalah BOP yang sesungguhnya terjadi. Itu bisa kalian lihat ya di transaksi nomor 7. BOP selain bahan penolong dan tenaga kerja tak langsung antara lain adalah ini. Ya, ini semua dijumlahkan, maka hasilnya ditaruh di sini. Karena lalu dapatlah BOP sesungguhnya. Nah, baru itu ini dimasukkanlah ya. Ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung. Jadi yang tidak masuk ke dalam BOP sesungguhnya itu adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ya nak ya. Jadi selain dari itu masuk ke BOP ya. Ada beban lain-lain, asuransi, pemeliharaan, penyusutan, gedung dan yang lainnya ya. Terus yang ketiga itu ada jurnal untuk menutup akun BOP sesungguhnya ke BOP dibebankan. Itu ada BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan ini dapat dari mana? Yaitu BOP produk ya. BOP yang dibebankan itu didapat dari BOP produk ya. Berarti 16.875. Nah, kalian tentukan dulu BOP sesungguhnya itu adalah ya 16.680 ya, berarti antara 16.875 dan 16.680 itu ada perbedaan, yaitu sejumlah 195.000. Itu adalah selisih BOP. Jadi kalian lihat yang tertinggi itu di mana BOP bebankan. Berarti selisih BOP-nya itu terletak di kredit karena yang BOP sesungguhnya itu lebih kecil dibanding BOP yang dibebankan ya. Nah, lalu jurnal penutup untuk selisih BOP harga pokok penjualan ya. Itu kalian bisa lihat sendiri, jurnal ini nggak akan berubah. Selisih BOP pada harga pokok penjualan 195.000 ya. Nah, kita langsung lanjut yang ke selanjutnya, keterangannya BOP sesungguhnya yaitu. Nah, ini kalian bisa lihat kan, BOP sesungguhnya itu 1.730. Nah, bahan penolongnya itu adalah 2.700.000 ya. BTK tak langsungnya itu ada 2.700.000. Biaya bahan penolongnya itu 1.730. Sedangkan kalau BOP lain-lainnya selain dari bahan penolong dengan BTK tidak langsung itu adalah 12.250. Jadi kalau ditambahkan maka hasilnya adalah 16.680 ya nah ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah slide selanjutnya ya. BOP yang dibebankan itu adalah 16.875. Jadi kalau misalnya antara BOP sesungguhnya ya, kalau misalnya BOP sesungguhnya itu adalah 16.680 dan BOP yang dibebankan itu adalah 16.875, maka selisihnya adalah 195.000 ya. Terus kita buatkan perhitungan harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP yang dibebankan, 75% dari BTKL, harga pokok produksi ya. Harga pokok produksi ya, kalian bisa lihat ya, harga pokok produksi itu adalah jumlahan dari yang di atas ya. Nah, bahan baku itu untuk pesanan 101, kita lihat ya, dia pesannya gimana. Untuk pesanan 101 ya, kodenya 101 2000 X ya, 2000 unit ya. Satuannya adalah 10.000. Oke, berarti biaya bahan bakunya adalah
Biaya bahan bakunya adalah untuk jenis A yaitu 5.900.000 ya. Kita lihat lagi. Terus biaya tenaga kerja tidak langsungnya didapat dari 500 dikali 10.000 ya. Berarti 5 juta ya. Lalu BOP yang dibebankan itu adalah 75% dari BTKL. BTKL-nya itu adalah 5 juta, berarti 75% dari 5 juta ya, 3.750.000. Berarti jumlahnya adalah segini ya, 14.650.000 ya. Untuk pesanan nomor 102, dia membeli 4.000 unit ya. Bahan bakunya 6 juta ya, 6 juta. Terus BTKL-nya itu adalah 1.000 dikali 10.000, berarti 10 juta ya. Terus 7.500.000 itu didapat dari 75% dikali 10 juta, yaitu 7.500.000. Dan jika hasilnya ditambahkan 23.500.000 ya. Pesanan nomor 103 itu ada 3.000 unit dan biaya bahan bakunya adalah 4.650.000 ya. Terus BTKL itu adalah 750 jam dikali 10.000, berarti 7.500.000. Dan untuk BOP yang dibebankan adalah 75% dari BTKL, berarti 75% dari 7.500.000 itu adalah 5.625.000 ya. Jadi jika ditambah totalnya maka hasilnya menjadi 17.775.000. Itu adalah perhitungan harga pokok produksi ya. Ya, selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat persediaan produk jadi ya. Ini ya, jurnal untuk mencatat yang D ya, persediaan produk jadi. Yaitu kita mencatat persediaan produk jadinya dulu. Kalau misalnya kita ada 3 barang, berarti yang harus kita buat jurnalnya itu adalah 3 ya, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP yang dibebankan ya. Dari ini semua ya. Nah, persediaan produk jadi untuk 101 itu adalah 14.650 ya. Terus ada BDP, biaya barang dalam proses, biaya bahan bakunya itu adalah 5.900.000. Lalu BDP, BTKL itu ada 5 juta. BDP, BOP yang dibebankan itu adalah 3.750.000. Sama seperti untuk produk jadi 102 dan 103 ya. Itu sama saja, sama ya. Untuk yang E, jurnal untuk mencatat penyerahan produk jadi kepada pemesan adalah 1. Penyerahan produk jadi untuk 101 sama seperti yang tadi. Jika memang ada 101, ada 3 barang, berarti kita buatkan lagi 3 ya. Oke, penyerahan produk jadi yaitu kas pada penjualan, yaitu harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi ya, kas. Oke, penjualan itu 2.000. Kita lihat di soal ya, kita penjualannya berapa ya. Penjualannya 2.000 ya, harga satuannya 10.000, berarti kalau misalnya di total itu menjadi 20 juta ya. Berarti 20 juta, harga penjualannya itu 20 juta ya. Terus ini kasnya 20 juta. Nah, ini sudah dalam keadaan barang diserahkan ya. Oke, kok kenapa sih antara penyerahan produk 101 dengan 102 itu berbeda? Kok 101 kas pada penjualan, kok 102 itu kas piutang dagang pada penjualan? Oke, kembali lagi ke soal ya. Kita lihat ya, kita ulas lagi ke soal. Itu di E itu ada jurnal penyerahan produk jadi jika dalam perjanjian dengan PT Sinar pembayaran dilakukan pada saat penyerahan pesanan. Nah, ini yang untuk 101 itu kan PT Sinar. Nah, dibayar saat proses penyerahan, berarti ini sudah diserahkan produk jadi, berarti dia sudah membayar cash ya, menjadi kas masuk, penjualan kita di kredit yaitu 20 juta. Harga pokok penjualannya itu adalah, harga pokok penjualannya ini ya. Berarti kalau misalnya kalian ditanya bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan, kalian sudah paham ya. Cara menghitung harga pokok penjualan itu bahan baku, BTKL, BOP yang dibebankan ya. Nah, ya.
Jadi ini produk jadinya udah tahu ya, didapatnya dari mana ya? Dapatnya dari sini ya. Oke. Penyerahan produk jadi untuk 102 itu kas piutang dagang pada penjualan. Oke, penjualan untuk yang kedua 102 itu adalah 4.000. Ini harga satuannya 8.500 ya. 8.500 berarti 8.500 dikali 4.000 ya, yaitu hasilnya 17 juta ya, 17 juta. Hasilnya 34 juta. Namun di dalam soal kan kita harus peka ya, dalam soal itu dibayar 50% dan 50%-nya sisanya bayar 1 minggu kemudian ya. Berarti dia 50% dari 34 juta itu masuk kas, dia membayar secara tunai ya 17 juta, dan 50%-nya lagi secara dibayarnya nanti seminggu akan datang. Berarti itu dalam hitungan piutang dagang, sehingga 17 juta itu di debit, kreditnya 34 juta ya. Harga pokok penjualannya didapat dari sini ya. Ini adalah harga pokok penjualan. Oke, harga pokok penjualannya 23.500. Persediaan produk jadinya 23.500 ya. Untuk penyerahan produk jadi untuk barangnya 103 itu barangnya ada 3.000 dikali 9.000 berarti 27 juta ya. 27 juta. Tengahnya dari 27 juta adalah 13.500. Karena di dalam soal mereka membayar 50% ya, 50%, sisanya dibayar seminggu kemudian, berarti 50% dari 27 juta itu adalah 13.500. Dia sudah membayar 13.500, lalu 13.500-nya lagi sebagai piutang dagang, sehingga 27 juta ya. Harga pokok penjualannya itu didapat dari kolom ini, itu adalah 17.775 ya. Terus yang selanjutnya adalah menyusun laporan laba rugi, beban lain-lain bagian pemasaran 1.800.000, terus beban lain-lain bagian administrasi umum 1.600.000 ya. PT Komala Grafika, laporan laba ruginya periode November 2018 ya. Oke, penjualan ini didapatnya dari mana? 81 juta, yaitu didapat dari 20 juta ditambah 34 juta adalah 54 juta yang penjualan ini nih yang ada tulisan penjualannya ini ya. Berarti 54 juta ditambah dengan 27 juta. Nah, kalian hitung dah. 54 juta ditambah 27 juta berarti 81 juta. Itulah penjualannya ya. Terus harga pokok penjualan, harga pokok produksinya itu 55.925.000. Oke. Harga pokok produksinya itu ini 55.925 itu didapat dari mana? Yaitu dari sini nih, 14.650.000 nih, dari sini nih. Ini kan harga pokok penjualan ya, 14.650.000 ditambah dengan 23.500 ditambah dengan 17.775.000, hasilnya adalah 55.925. Sedangkan kita tadi kan menghitung ada selisih BOP. Selisih BOP-nya itu adalah 195.000 ya, 195.000 ya. Nah, ini ada selisih BOP. Lalu 55.925.000 dikurangi dengan 195.000 karena selisih BOP ya dikurangin, sehingga 55.730.000 dan 81 juta dikurangi dengan harga pokok penjualannya atau HPP, sehingga kita mendapatkan laba kotor belum laba bersih ya. Oke, berarti 81 juta dikurangi 55.730
yaitu adalah 25.270.000 ya. Oke, itulah dapatlah laba kotornya 25.270.000 ya. Beban usahanya dikurangi untuk kita mendapatkan laba bersihnya. Beban usaha terdiri dari beban gaji ya, beban pemasaran ya, beban gaji pemasaran, beban usaha ya. Ini beban usaha yang termasuk ke beban usaha ya. Beban gaji pemasaran itu 6 juta dan tenaga administrasi umum itu 4.800.000 ya. Oke, 6 juta. Selalu 4.800.000 ya. Lalu beban lain-lain pemasarannya itu ada ya. Di soal ini adalah 1.800.000 dan untuk administrasi 1.600.000 ya. Nah, 1.800.000 dan ini 1.600.000. Jadi 6 juta ditambah 1.800.000 adalah 7.800.000. 4.800.000 ditambah 1.600.000 adalah 6.400.000 ya. Lalu kita tambahkan bebannya ini 7.800.000 ditambah dengan 6.400.000 itu adalah 14.200.000 ya. Lalu kita untuk mendapatkan laba bersihnya itu adalah laba kotor dikurangi dengan beban-beban ya, berarti 25.270.000 dikurangi 14.200.000, hasilnya adalah 11.070.000. Ini adalah laba bersih kita ya, karena sudah dikurangi oleh beban-beban. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan berapa sih laba bersih kita kalau misalnya kalian jualan ya, jualan. Jadi itu kalian pendapatannya berapa? Misalnya pendapatannya itu 50.000, modalnya misalnya kalian 20.000, terus kan otomatis kalau misalnya kita mau jualan seperti ini kan ada biaya listrik, ada biaya kebersihan, ada biaya yang lain-lainnya, jadi dikurangi. Terus ada biaya administrasinya, ada biaya untuk pemasakan, pasti membutuhkan biaya dong. Nah, itu dikurangi semua. Nah, barulah kita mendapat laba bersihnya. Jadi laba bersih itu didapat kita sudah mengurangi seluruh biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, bahkan sampai dengan modal ya, bahkan sampai juga dengan selisih-selisihnya ya. Nah, sampai sini Miss Ernest berharap kalian sudah memahami, dimana nanti tanggal 10 kita akan mengadakan review ya. Jadi Miss Ernest akan mereview apa yang sudah kalian pelajari selama 2 minggu ini. Review itu adalah ingin memastikan bahwa apakah kalian memperhatikan setiap video yang Miss berikan. Itu tanggal 10 di hari Senin nih, jam ketiga dan keempat. Nah, cara Miss mereview adalah satu-satu. Jadi Miss akan meminta untuk satu persatu kalian untuk masuk ke dalam review tersebut ya, ke dalam Google Meet ya. Jadi di dalam Google Meet itulah nanti Miss akan tanyakan satu persatu ya. Nah, untuk yang untuk besok Miss akan memberikan PR kalian halaman 93 studi kasus 7 dikumpulkan Selasa ya, 4 Agustus 2020 saat jam mapelnya. Jadi besok Miss Ernest tidak akan membuatkan video, namun itulah waktunya kalian untuk menyelesaikan PR. Jika memang ada yang belum selesai, silahkan diselesaikan saat jam itu. Namun saat jam itu juga harus dikumpulkan ya, saat jam mapelnya ya. Nah, hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest harap kalian bisa mengerti apa yang Miss jelaskan. Kalaupun kalian tidak bisa mengerti, kalian bisa minta sama Miss Ernest atau japri sama Miss Ernest, atau nggak bisa memahami melalui video, kalian coba kontak Miss Ernest. Siapa tahu Miss Ernest ada di sekolah, kalian bisa datang ke sekolah. Nanti Miss Ernest akan menjelaskan bagaimana metodenya ya. Kan setiap anak-anak itu berbeda-beda ya macam-macamnya. Jadi ada yang bisa melalui video, ada yang bisa melalui secara langsung. Namun kalau misalnya kalian sudah mengerti secara video, tidak perlu lagi misalnya jelaskan secara langsung ya, tidak masalah. Tapi kalau misalnya aduh saya sampai sekarang aja belum memahami, kalian bisa menghubungi Miss Ernest. Siapa tahu Miss Ernest ada di sekolah dan kalian datang, Miss Ernest bisa menjelaskan tentang akuntansi ya. Nah, kalau misalnya kalian ada niat, kalian pasti akan bisa ya. Pokoknya kalau kalian sudah merasa siap akuntansi, ingat apa yang Miss bilang, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena kamu tidak mengindahkan setiap apa yang Miss katakan ya.
begitu banyak peluang di luar sana kalian untuk menggapai masa depan yang cerah. Ingat pesan Miss Ernest, gapailah cita-cita. Ada banyak jalan untuk menggapai masa depan, jangan terpaku pada satu titik ya. Pokoknya tetap belajar dan tetap semangat. Miss Ernest berharap ilmu yang Miss Ernest berikan dapat berguna untuk kalian di masa yang akan datang maupun masa yang sekarang ya. SMK bisa, SMK hebat ya, siap kerja, santun, mandiri dan kreatif ya. Itu yang harus kalian terapkan dalam hidup kalian. Terima kasih.